bahwa ini adalah tren baru kejahatan, di mana sasarannya adalah kelompok yang baru, yang perlu kita lakukan penyadaran bahwa jangan mudah terbuai dengan janji-janji yang disampaikan oleh teman-teman dekatnya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang sudah kita lakukan? Kami punya 4 strategi, 4Ps, 4P. Pertama, protection of victim. Jadi ketika ada korban, tentu yang perlu segera kita lakukan adalah menyelamatkan. Kecepatan ini akan sangat terbantu ketika informasinya lengkap. Ini kadang-kala kami kesulitan kalau ada kasus, ya kita kan paham ya, ada yang suka bikin TikTok viral tapi tidak menyampaikan di informasi detail. Jadi kami perlu waktu yang lama untuk bisa menjejak ada di mana mereka. Ya. Semakin lengkap data, informasi akan semakin cepat respon dari perwakilan RI. Kemudian yang kedua, P yang kedua, prosecution, penegakan hukum. Nah, tentu ketika kita bicara transboundary, ya criminal crime seperti ini, ya, maka kita bicara country of origin, which is Indonesia, dan country of destination. Nah, dari sisi Indonesia, kita sudah bekerja sama dengan Barreskrim Polri. Contoh, sudah ada beberapa kasus pelaku yang sudah dibawa ke meja hukum. Ini yang perlu kita terus sampaikan. Kami selalu mendorong kepada para korban untuk berani melaporkan si pelakunya. Kami memahami ada kesulitan secara psikis gitu ya, untuk melaporkan si pelaku karena orang terdekat. Jadi kasus yang disampaikan Mbak Jessica itu terkonfirmasi terjadi juga untuk kasus yang lain, bahwa yang menawarkan itu tetangga, teman dan sebagainya. Nah, ketika dia mau melaporkan, aduh kasihan ya, ini kan teman saya, seperti itu. Jadi akhirnya dia tidak mau lapor. Ini yang membuat kesulitan kita untuk melakukan penegakan hukum. Kemudian ada yang juga takut terancam. Aduh, ini kan tetangga saya, nanti kalau saya laporkan nanti saya diancam. Kita sudah kerjasamakan juga dengan LPSK. Jadi untuk saksi dan korban yang terancam, kita bisa minta perlindungan dari LPSK. Itu P yang dalam konteks prosecution di Indonesia. Nah, prosecution di negara tujuan tentu melalui kerjasama. Kita sudah tawarkan dengan negara-negara tujuan mutual legal assistance, kerjasama bantuan hukum timbal balik untuk mencari saksi, bukti-bukti dan lain sebagainya. P yang ketiga, prevention. Nah, ini yang memerlukan kerjasama seluruh pihak. Dan terima kasih Kabar Bumi dan juga teman-teman LSM yang lain juga banyak melakukan public awareness campaign terkait dengan kasus-kasus online scam ini. Nah, P yang terakhir adalah partnership, kerjasama, baik di level nasional, level bilateral, level regional maupun multilateral. Di level nasional, kita sudah kerjasamakan. Kami sudah kerjasama dengan IOM, kami sudah bikin film singkat namanya Through the Screen. Silahkan bisa di YouTube, Through the Screen itu video film singkat untuk memberikan awareness mengenai online scam. Kami juga sudah kerjasama dengan Kominfo, ada iklan layanan publik 1 menit ya mengenai apa itu online scam, dan kita sedang sebarkan. Nah, di level regional, pada saat ASEAN Summit kemarin, kita sudah sepakati ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN, kita mendorong ASEAN Declaration on Combating Trafficking in Person Caused by the Abuse of Technology. Jadi secara khusus kita mengangkat isu ini bahwa, look, isu ini bukan hanya isu Indonesia, ini isu regional, karena korbannya bukan hanya dari Indonesia. Kami mencatat sekarang korbannya sudah berasal dari 59 negara. Nah, ini perlu kerjasama regional. Ya. Kemudian terakhir tentu kerjasama multilateral. Di UNODC kita juga aktif, kita dorong bahwa kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi ini perlu segera diadres. Itu mungkin secara umum langkah-langkah yang kita lakukan. Terima kasih Pak Yuda. Mungkin ini satu pertanyaan untuk Mbak Yuli ya. Adakah channel yang dibangun komunitas untuk wadah sharing dan cek valid tidaknya lowongan yang kita dapat melalui social media? Dan mungkin ini pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kerjasama juga dengan platform Pak ya, perusahaan-perusahaan platform, karena kan juga bagaimana untuk mengecek disinformasi, ya misinformasi itu kan
juga ada kerjasama. Tapi mungkin untuk pertanyaan komunitas wadah sharing ini bagaimana Mbak Yuli? Nah, kalau untuk di komunitas kami sendiri di Kabar Bumi belum ada channel khusus ya. Tapi yang dilakukan biasanya seperti ini. Orang-orang atau keluarga yang akan bekerja ke luar negeri yang sudah mengenal atau mendapatkan kontak Kabar Bumi, yang biasanya mereka juga mengikuti sosialisasi kemudian mendapatkan kontak, mereka akan menghubungi Kabar Bumi untuk menanyakan cross check, benar nggak sih Mbak ini ada lowongan seperti ini. Terus kita juga bantu lagi mengingatkan mereka tentang apa itu TPPO, kemudian bagaimana meyakinkan mereka bahwa kita bukan orang yang ingin atau komunitas yang ingin menghalangi orang untuk menjadi pekerja migran, tapi menjadi pekerja migran setidaknya harus paham bagaimana prosedurnya, bagaimana di negara penempatan dan tujuan, terus seperti apa bahaya dan risikonya, kemudian jika terjadi seperti apa. Justru kalau tentang channel dan sharing tentang informasi ini, kami sebenarnya ingin merekomendasikannya kepada pemerintah, karena pemerintah Kominfo, Kemenaker, BP2PMI, mungkin Kemenlu bisa membuat sebuah channel sebuah wadah yang dimana paling tidak di situ bukan hanya informasi lowongan ya, misalkan daftar transparan dari perusahaan jasa pengirim tenaga kerja, agensi yang benar-benar resmi, kemudian bagaimana izin dan lain sebagainya, agar kemudian ketika masyarakat menemukan sebuah lowongan kerja, kemudian mereka bisa cross check dan mencari informasi lebih lanjut di channel yang dibangun pemerintah itu. Tentunya kami sebagai komunitas juga sangat welcome banget kalau harus berkontribusi dan ikut bekerja sama ya. Tapi kalau membangun sebuah channel yang besar seperti itu untuk membangun website itu dibutuhkan SDM dan dana ya. Kita nggak mau sok banget. Itu pastinya kami ingin mendorong dan merekomendasikan hal ini kepada pemerintah, terutama ini kan persoalannya data. Kalau kita udah bicara seperti ini, cek validasi dan lain-lain, itu data. Siapa yang bisa mengumpulkan data dan menguasai data? Tentunya yang berkuasa, yang di sini pasti dari pemerintah sendiri dengan bekerja sama dengan banyak lembaga ya. Karena sebenarnya jika dioptimalisasi dari imigrasi, kemudian bekerja sama dengan Kemenlu, kemudian Kemenaker, kemudian BP2PMI, kemudian dengan dinas terkait. Nah, tadi saya baru menghadiri, ternyata ada Bappenas juga yang dimana itu ada pendanaan untuk bagaimana perlindungan pekerja migran. Jika itu bisa dioptimalkan, kemudian di situ ada sebuah ruang khusus atau ruang informasi khusus untuk channel yang bisa diakses oleh masyarakat Indonesia secara luas, itu tentunya akan sangat keren sekali gitu. Jadi ini bisa menjadi sebuah tindakan pencegahan yang luar biasa, karena pemerintah secara tidak langsung melakukan pencegahan termasuk perlindungan. Jadi kita bisa mengakses untuk mencari informasi yang valid tentang apakah ini benar-benar rekrutmen jasa tenaga kerja, apa benar ada perusahaan seperti ini, apa ini, karena itu tadi yang bisa akses data itu ya pastinya orang yang ya pemerintah ya. Misalkan kayak kami aja kalau ada laporan TPPO dari luar negeri ya, kadang itu korbannya cuma Sherlock dan kita kan nggak tahu ya, dengan keterbatasan pengetahuan itu kita pun bingung nih harus gimana. Dan yang bisa cek pastinya pemerintah ya, dengan semua SDM yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki. Bahkan dari akun TikTok aja pemerintah bisa ngecek itu dia posisinya ada di mana, seperti itu kan Pak pastinya. Jadi kalau kami justru merekomendasikan pemerintah untuk secara resmi membuat satu channel untuk hal ini. Terima kasih. Tadi kayaknya nomor 2 ada pertanyaan untuk Jessica ya. Tolong ya ini nih, apa saja yang Jessica lihat selama di Filipina yang menandakan bahwa sadar gitu loh, oh saya menjadi korban perdagangan orang gitu ya. Kemudian juga tadi disebutkan kalau sudah menjadi korban, apakah kemudian
organisasi ataupun perusahaan perekrutnya bisa dimintakan remediasi. Meskipun dalam kasus Jessica itu nggak ada yang kita sebut PJTKI ya, nggak ada perusahaan jasa tenaga kerja ya, justru mereka itu masuknya tuh ke individual. Nah, tapi mungkin ini bisa diceritakan, Jessica. Jadi gini, saya juga awalnya nggak tahu, Bu. Terus terang human trafficking itu apa? Perdagangan orang, saya juga tidak menyangka kalau saya ini diperdagangkan. Jadi itu pun saya ketika saya ceritakan kondisinya itu kepada sahabat saya yang kebetulan ada di Tali Takum. Mas, aku bilang, gimana posisi kamu di sana? Dia tanya, karena kebetulan beliau itu kan mengurusi hal-hal seperti ini. Jadi aku bilang, iya saya posisinya seperti ini, kejadiannya seperti ini. Dia bilang, ini sebetulnya kamu human trafficking. Emang apa? Saya bilang, ya kamu coba aja baca. Saya searching pada saat saya mendapatkan kesempatan untuk pegang handphone, saya searching apa itu pengertian human trafficking. Kemudian saya amati, sama saya mencari jalan keluar di sana, saya amati dengan situasi pembicaraan sesama pekerja, terus keluhan-keluhan mereka juga bagaimana kita ya cari jalan keluar. Terus mereka katakan, oh nih kita udah selesai proyeknya, terus kita mau ditebus sama perusahaan lain lah. Saya bingung kok ditebus. Terus ya biasanya dijual, karena kita kan mau berhenti kerja ini kita diminta melunasi hutang. Saya bingung hutang apa, hutang penerbangan, hutang dan lain-lain, kok dihitung hutang. Dan saya hitung-hitung, semakin lama saya di sana, hutangnya semakin banyak. Jadi itu bukan upah. Ya di situ saya konseling sama teman saya itu. Saya bingung kok ini dibilangnya upah, itu namanya kamu human trafficking, kamu diperdagangkan karena nanti ditebus oleh company lain yang membayar hutangnya itu ke company sebelumnya. Jadi memang sempat waktu itu saya dapat kesempatan kabur karena dari bos saya satu ini rencana kita mau dipindahkan ke Kamboja. Jadi di Kamboja itu mereka menunggu, dan bos orang satu bangsa inilah ya, saya nggak bisa sebutkan. Jadi dia tidak mau melepaskan kami. Jadi saya berpikir ini seperti saya layaknya mesin ya kalau begitu. Kenapa dia tidak mau melepaskan? Seharusnya kan hak asasi kami kalau ketika yang namanya perusahaan itu sudah tutup, setidaknya mereka memulangkan kami kan, karena perusahaannya bangkrut, pilot mereka bilang. Kenapa mereka mempertahankan kami untuk dipindah ke Kamboja dan menunggu bos baru lagi untuk bisa ngambil? Jadi seperti layaknya kami kan diperjualbelikan. Itu yang membuat saya berpikir, iya benar ya, ini seperti saya diperdagangkan, layaknya saya sebuah mesin yang bisa menghasilkan untuk mereka. Ketika proyek itu mereka sudah tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi, mereka akan melepaskan siapa yang berani mau ambil ini. Seperti itu. Jadi di situ saya pikir, berarti ini memang perdagangan manusia. Dan saya katakan ke teman-teman yang memang yang saya bertemu di sana, saya mencari tahu, saya tanya ke mereka pengalaman yang mereka yang sudah lebih lama di sana, dan mereka bilang, memang itu biasa. Kita kalau ngomongnya dijual, mereka bilangnya seperti itu. Oke, terima kasih. Terima